Saya masih tetap di sini di 58 Concert Room dan ini luar biasa karena ini adalah seorang DJ dan seorang bintang film dan gokilnya ternyata dia main gitarnya lebih jago dari gitaris gue. Anjing. Oke, Morse. Yeay. Waduh. Siap, Kang Ferdi. Mantap, Pamen. Thank you banget nih udah diundang ke 58 Concert Room. Gila men, gue sampai keringetan tadi lu manggung gue keringetan. Bener, AC-nya mungkin panas. Ini bukan. Ya, ikut-ikutan guanya. Iya. Gue jadi kayak fans tadi beneran. Tapi jujur juga kita juga bukannya mau saling muji ya. Cuman tadi kita ngebahas bertiga dari berapa kali kita manggung ini dengan sound yang menurut kita minim, soundnya terbaik loh. Hey! Serius. Alhamdulillah. Bener gak? Bener, serius. Kan? Suara lu jadi bagus banget yang biasanya enggak. Sama gitar gue juga jadi bagus juga. Siap. Baru mensupport langsung dijatuhin. Parah ya. Oke, Bing. Siap. Gue gak tahu ya kenapa gak kepikiran bikin musik kayak lu gitu. Maksudnya aura musik lu mungkin yang disco banyak, yang dance banyak, yang apa banyak. Nggak tahu aura musik lu itu happy. Okay. Apakah itu lu satu konsep dari Morse untuk membuat musik itu menjadi happy? Apa lu karena lu keluarin lagu-lagu happy aja? Belum yang darknya. Nah itu kan gue nggak tahu. Ya, jadi sebenarnya ini Morse komposisi kedua. Sebelumnya tuh ada orang satu lagi gitu. Lain lagi. Makhluk halus. Astral ya. Lebih ke Astral ya enggak. Tapi dengan adanya dia tuh emang lagunya lebih kayak gloomy sebelumnya. Oh lebih dark. Sebenarnya sekarang ini Morse itu tuh kalau menurut gue sentuhan yang paling banyak itu dari Topan. Nah, karena dia tuh maksud gue banyak ngasih input yang out of the box-nya dari gue sama Diano gitu. Topan ini kan maksudnya dia kayak kerjaannya post-pro iklan gitu. Jadi dia kayak luas banget wawasan musiknya. Nah dan Diano nih yang paling muda di antara kita kan. Dan dia kayak yang masih ngikutin musik zaman now lah ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau gue mau ikut-ikutan aja lah. Cuman part di mana ngisi gitu. Nah sebenarnya mah gitu. Kebetulan studionya bagus. Jadi tadi kayak main gitarnya bagus. Tapi enak kali. Padahal mah toeng tadi ada salah nada juga sih. Nah ini enggak kelihatan sih ya. Nggak tahu kita lagi happy-happy aja kali ya. Nah cuman lu di yang aransemen apa segala macam Topan. Gue mau nggak berani ngasih ke dia anak metal begini. Ini anak metal pak. Lu nggak ada metal tadi nih. Lu gimana Pan? Lu bikin, lu kan basis di grup. Winggi juga kan? Iya benar. Jadi sebenarnya gue juga karena kerjaan gue ngerjain iklan ya. Setiap hari gue selalu dikasih kayak kan iklan itu banyak. Kita ngerjain sesuatu tuh yang bukan musik kita. Kita dikasih oh ini referensinya musiknya kayak gini bla 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 bla. Iya. Ya kita sih yang tadinya bukan tipe kita juga oke lah. Karena kita yang butuh duit ya kerjaan. Butuh BTS ya BTS. Butuh tambahan saldo. Akhirnya oke bisa ngulik. Cuma kan kadang jadi bumerang juga buat gue yang gue sekarang musik gue tuh sebenarnya apa sih sebenarnya? Gitu akhirnya pas datang Morse ya udah si Winky ngajak, lu ini dong bantu di Morse dong. Kita coba bikin lagi deh. Pas bikin, kayaknya nih gue pernah deh bikin musik kayak gini nih. Nah jadi referensi lu banyak jadinya. Banyak jadinya gitu. Jadi makanya kalau didengar sebenarnya musik Morse tuh ya emang basicnya pop, tapi popnya yang ada pop indie lah, ada lu masuk pop dance. Banyak soalnya. Makanya gue bilang, lu genrenya apa sih sebenarnya? Karena ada nuansa 80-annya ada. Benar. Nuansa Britnya ada juga. Pas gue tanya, apa genre lu? Pop. Sih, pop apa ya? Karena kan Morse itu singkatan dari more research ya. More research. More research. Jadi udah gimana coba? Mau research sebenarnya. More. Terus research terus tentang musik gitu. More research. Jadi tetap terus mencari. Iya. Emang dari awal udah tektokan nih kayak gue nggak mau deh bikin lagu diatur-atur segala macam. Kayak kan basicnya beda-beda nih. Mas Winky di metal, ini juga sama sih metal juga. Iya. Nah, gue di pop dan ya
Pokoknya apa yang lu suka. Lu mah bukan coba metal aja. nih? Bukan. Oh. Melayu total. Kelihatan banget. Ini udah gak metal banget Iya, ini sih. bukan. Ini Tapi lebih, sih lebih ke tatonya- kepala suku ya. Iya, ini lebih Indian dikit ya, lebih Indian kepala suku Lebih bener ya. Iya. Sebenarnya, nah Jadi coba kalau kira-kira ketemu, teman-teman yang di sini. gitu. Kalau misalnya lu ngeliat vokalis gue, kira-kira cocoknya nih genre musiknya apa? Lebih nggak bermusik sih sebenarnya. Iya. Gue ngeliatnya dia tuh kayak anak baik-baik. Hairdresser kayak Iya. cocoknya. Hairdresser anjing. Hairdresser tuh gokil sih. Itu bener, tapi lu bener. Iya. Lu tuh tadi tuh gue ngeliatnya kayak musik orang kaya. Musik orang kaya ya? Musik orang kaya banyak kayak gitu. Jadi yang penyanyi tuh nerd. Gitu. Iya. Penyanyi nerd. Gitu. Lu kan kayak pelajar banget pak. Iya. Tapi nggak cocok sih sama ininya. Tapi lu kayak gitu gayanya yang aneh sendiri. Iya, emang. Dan Apa? emang Gue mau masuk tapi ntar dulu. Coba tahan dikit. nanti pas udah selesai masuk dia. Kayak gitu ya. Jadi Musik orang kaya loh Diano. Iya. Wah lu bangga loh di Lampung. Maksudnya gila bro gue musik orang kaya gitu. Salam lu dong. Setiap ada yang negor bayarin. Bayarin. Bocos. Gara-gara musik orang kaya. Gak ibaratnya kalau sekarang tuh selatan banget musik. Selatan banget. Selatan banget. Dan itu sekarang alhamdulillah ya kita tadi ngobrol selatan tuh udah menjadi barometer musik juga salah satunya. Kalau belum main di beberapa kafe, oh lu belum gede, ada yang bilang begitu. Iya. Makanya tadi pas lu bilang, Topan ya garap, berani banget musiknya kan lu gak tahu. Metal kan gue taunya dia. Iya. Lu juga ngeroknya kan. Iya lumayan gue emang Iya kan? awalnya sebenarnya ada kesulitan sih. Jadi pas ngisi tuh Bukan kesulitan main, tapi kesulitan menikmati kan. kesulitan gini. Jadi biasanya kocokan gue sama lik gue tuh udah metal banget. Jadi ketika pas masuk musik seperti ini, gue juga belajar gitu. Kayak dia terutama manajer gue si Dudung. Mas, kalau di panggung gitu. Roxy bukan. Kalau manggung, bukan. manggung jangan gini dong. Gue kan suka di bawah gini kan. Oh iya. Nggak cocok sama Morse dibilang. Jadi harus tarik di atas. dikit lah ya kan maksudnya yang indie dikit gitu. Oh sampai Gue kadang-kadang yang mannersnya juga diatur sama manajer gue. Terus juga kadang-kadang harus Topan rapet bilang, dikit. Kita nggak usah main cepet-cepet gitu. Maksudnya main feel yang asik aja gitu. Kadang-kadang kan kalau gitaris metal tuh kayak dia bikin riff atau ritmiknya kan udah maksudnya udah laki banget ya, udah kayak gitu lah ya. Cek-cek. Nah, di saat di Morse ini kan beberapa riff atau ritmiknya kan itu banyak ada yang lebih nge-groove. Iya. Nah, kadang-kadang gue kasih tahu ke Winky, lemesin dikit apa? Meremin. Anjing meremin. Nah lu dengerin ya, ini panggilannya roommate. Jadi kalau lu ada yang pernah merasa lu diri lu metal, ini ada orang-orang metal nih. Iya. Tapi gue pikir karena ya sudah metal tuh gak mau nyentuh pop pak. Biasanya. Iya kan? Bener biasanya. Biasanya gitu ya? Apa? Begitu. Oh gitu. Especially for you. Saya gak kenal itu. Tapi pas mabok di Dark Down nyanyi juga. Especially for you. Aku iya. Dark Down gitu ya. Iya. Geng-geng seringai Kadang-kadang gitu suka yang punya begitu, kan. ya. Ya kan. Datang sih tatoan kayak Datang tatoan gitu. Pertama masih oke mintanya. Sampai Guns N' Roses dong, masih oke lah. Masih oke. Begitu especially for you, Nyanyi naik lah. meja. Nangis. Dulu gue ditolak nih. Gimana? Oh, jadi jangan sombong. Iya. Bukan begitu. Apa aja boleh dong. Benar. Harus bisa apa aja ya. Iya. Ini sampai pernah gue ngeliat metal, saking metalnya dia pas ditanya orang, halo mas, jeg. Wah, jawabnya jeg. Gila. Mas. Gitu. Jadi gue bener-bener amazed juga pas tadi gitu ya. Lo Morse. Gue akhirnya tahu dan gue ngeliat video klip lo. Ya ternyata di Lampung. Lo ternyata orang Lampung. Yang jalan-jalan itu lo di lapangan apa di mana? Bukan, dia Lampung bukan kampung. Oh, sorry. Tadi lu bilang apa orang kampung? Ayam. Ayam Lampung. Oh yang itu waktu itu bukan Topan waktu itu. Masih yang Iya tapi yang dia udah dia kan. Udah dia. Nah, yang jalan-jalan itu kan. Nah itu lagu yang mana salah satu itu? Tadi kita nggak bawain, Makanya gue biasa aja tuh yang itu. Oh ya asik nih gitu doang. Nah yang tadi sih keren sih. Oh hebat lu berarti lu, top. Nah itu boleh. Gak ada jek-jeknya tuh gak ada. Gak ada, jek-jeknya Jadi gak dia ada. bisa menahan ego. Bisa menahan ego sih. Iya. Tuh, gayanya gitu megang-megang gini. Gue kalau ngeliatnya kayak ngeliat Aki ya. Aki Alexa. Iya kan mirip kan. Mirip-mirip. Coba buka Male.
Malah ya. Mau lebih mirip lagi gak? Gimana, Buka kan? topinya deh. Jangan. Coba Anda. Sama. Udah kita lupakan Iya, masalah oke, itu ya. Kita kan bedanya kita saya di atas, saya kamu di bawah Iya, ya. benar, Jadi bisa ditarik sebenarnya. Iya. Bisa naik turun Bisa naik turun. Tergantung kebutuhan. Sekarang ganti lagi motel Iya. dikeluarin seret. Oke. Lu lagi ngeluarin single lagi? Apa baru? Apa-apa? Jadi sebenarnya ada mau single yang dikeluarkan masih dalam album Major Minor kita. Kenapa judulnya Major Minor tuh album kita karena memang kayak kita mencoba untuk apa ya maksudnya nggak indie banget tapi juga nggak mainstream pop banget gitu. Jadi kayak kita di tengah-tengah lah apapun in itu. between ya. Pokoknya apapun masuk gitu. Ya, tapi kemarin Topan nih tiba-tiba dia ngirim lagu di grup dan langsung udah diisi sama si Diano tanpa melibatkan gue. Ternyata bagus banget. Pas gue bilang, Lagu gini lagi apa slow? slow. Terus gue bilang kayaknya akan menarik kalau jadi yang kedua sebenarnya untuk single kedua gitu. Bagus sih lagunya cuman ya jadi bingung mau yang mana dikeluarin nih. Lo aja dikeluarin nih berdua. Satu. Gue juga kadang-kadang gitu kalau mau pilih suka bingung mau ngeluarin di mana. Oke. Kadang. Nggak cepet sih, oke. Kalau sore enaknya di. Enaknya ya, Iya. jadi ada penting loh buat cowok lo itu. Oh itu penting. benar. Penting. Benar. Kadang-kadang membuat lebih gimana lah. Asik jadi membahasnya soal on klinik ya. Ini keluar apa keluar makan kan? Keluar makan. Iya keluar makan dinner kan maksudnya. Dinner. Oke, guys, kita ada segmen berikutnya. Oke. Segmen berikutnya itu namanya Who's the Leader? Oke. Siap. Ada pertanyaan. Satu-satu dapat pertanyaan. Satu-satu ya. Oke. Duh kelihatan begonya gue kalau kayak gini. Gak usah dijawab juga gak apa-apa. Oke, Yang penting dijawab. Oke. Lu tahu grup Gorillaz? Tahu. Oke. Dia lebih tahu. Ini gue nanya ke lu. Gorillaz? Kan gue nanya ke lu. Ke gue. Aduh. Gorillaz itu vokalisnya adalah vokalis grup? Band-band British. Blur. Iya, betul. Iya. Bener kan? Benar. Gue nonton tuh Gorillaz kemarin waktu sempat datang Senayan ya gak sih? Ya, namanya Damon Albert. Ya, Ya, oke. oke, siap. Sekarang buat Vidi Aldiano. Oh, bukan. Diano. Oh, Diano. Ini yang metal nih, metal. Gue 3 tahun men. Tapi dia miringin Vidi. Oh iya, sama ponakan gue. Iya, sama sama si Dion. Dion, lu nih ada temen lu. Oh iya, oke. Oke. Apa tuh? Lu tau grup Daft Punk? Tahu. Tahu kan? Itu dia band dari mana? Dia duo tuh. Jangan malu-maluin gue loh. Namanya Kalau nggak bisa, lempar yang lain. nggak bisa. Yang lain ada yang tahu? Prancis lah. Prancis. Yeay. Lu katanya menamakan indie dance awalnya Morse. Nggak tahu Daft Punk. Daft Punk Nggak nggak tahu. Iya, Daft Punk tuh begini nih. Grup punk. Grup punk. Oke, sekarang Topan. Oke. Lu karena wawasannya paling luas. Waduh, Keluasan. ini dia. Jidatnya kalau dibuka topinya. Jidatnya lebih luas. Luas banget deh jidatnya. Lagu terpanjang di dunia enggak usah. Tapi gila itu pertanyaan itu ya. Ada emang lagu terpanjang? Ada. Tahu nggak durasinya berapa? Siapa? Berapa? 2000 tahun. 1000 ya? Apa sih lawakan di YouTube diulang gitu ya? Bukan. Apa sih? Beneran masih sampai sekarang masih on di Inggris. Apa Masih lagu jalan apaan? terus. Jadi ada satu lagu 2 menit sebenarnya, tapi dia masih pakai algoritma apa? Dia masih berjalan terus sampai sekarang, sampai tahun 3000 berarti ya. Dajjal. 2019. Nah, itu tapi berbeda-beda nantinya itunya. Musik Dajjal itu berarti. Ya, Judulnya Long Player. Hah? Long Player. Ada di YouTube. ada dong. Di Google sih. Oke, Berapa tahun? buat Topan. Oke, buat apaan? Oke. Lead vokalnya Toto itu siapa? Kan yang nyanyi banyak, yang lead vokalnya siapa? Lead vokal nih. Gak tahu, gue lupa. Enggak jadi. Gue tuh cuma Karena banyak yang nyanyinya. Iya. Kan? Jadi semuanya juga nyanyi. Cuman lead vokalnya siapa? Steve Lukather. Iya, yang nyanyi banyak, semua nyanyi. Nah, Iya. lead vokalnya siapa? Itu yang orang banyak nggak tahu. Iya, soalnya Lukather juga nyanyi kan? Iya, makanya. Oh nyolot sih lu?
Kang Ferry mau ngasih tahu yang benar. Kok nyolot sih? Tapi bentar dulu. Itu metalnya keluar ya. Padahal emang tukang nyolot. Tahu gak? Belum? Enggak. Yang lain ada yang Gue nggak tahu. Dit, siapa Dit? Jason William. Yes. Jason William. Adit benar. Oh, iya, Tapi nggak dapat tepuk tangan versi. dulu buat Adit. Oke, sekarang umur, nih kelihatan umur. berebut. Oke. Lagu You and Me Song. Hah? You and Me Song. Heeh. Itu original soundtracknya Romeo and Juliet. Yang bawain siapa? Kiss you wanna twice. Na 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 na. You and me always. Ayo, Astaga. Aduh. Siapa ya? Nggak, lu jangankan nggak bisa jawab, lu nggak tahu lagunya. Romeo and Juliet, Jo. Itu film fenomena. Bukannya dijawab apa dimarahin. Sorry. Lo tahu yang main nggak tapi? Yang main siapa? Lo tahu? Nonton film belum? Lu di mana? Lu Romeo and Juliet nggak tahu? belum. Nggak nonton maksud gue. Tapi siapa yang main dulu deh? Ya nggak tahu. Will Smith juga. Anjing Will Smith, orang hitam. Lu nggak tahu? Nggak. Sumpah. Chico Jericho. Salah ya. Filosofi kopi Pak itu. Iya, filosofi kopi. Oke. Nggak serius, ini serius. Iya. Bentar, tunggu. Masa The One It Is ya? One it is, yes. Tapi sebentar ya, kita punya tanggung jawab dong. Ini, nggak dia kita lagi Romeo and Juliet. Ya, sebentar lagi mereka bubar ya. Kecuali Romeo and Juliet ya. Romeo and Juliet. Kalau Romeo and itu Juliet. Leonardo DiCaprio, Jo. Yang keren banget, pertama kali gue ngefans banget sama Leonardo. Titanic gue nontonnya. Oh, Titanic. Ya. Oke. Kasih pertanyaan sekali aja sekarang. Oke. Film terakhir Leonardo yang dia nggak dapat kemarin di Oscar, tapi dapat si Brad Pitt-nya judulnya apa? Siap. Nggak tahu juga. Enggak. Oh yang terakhir Yang ini terakhir, kan? nah. Quentin Tarantino. Mangga muda. Si Thor, aduh. Once upon a time in Hollywood. Benar. Berarti Nggak apa-apa. At least dia at least. penggemar film. Penggemar film. Jangan malu-maluin dong. Siap. Bukan di film juga. Oke, berarti di sini Iya. leadernya dia. Dia jelas ya. Produsernya siapa sini? Di sini. Oh, pantas. Studio dia. Oh, sudah dia. Listrik dia yang bayar. Tapi tenang, gue datang gue selalu bawa kopi. Oh, kan? iya. Ah ya, kopi. Lu bawa apa lu? Bawa badan. Bawa badan. Jauh. Oh, bawa badan, bukan bawa badan. Tapi lumayan bau sih. Enggak. Tapi gue mau nanya sama lu, itu kenapa sebenarnya? Karena lu pakai bau kan, itu jadi dia perlu set, untuk digituin ingat. tuh diikat tuh kenapa Mas? Kenapa nggak di sini nih? Apa-apanya dong gitu. Di sini. Nah, ini perlu diperjelas. Nah, itu perlu diperjelas. Kalau zaman dulu tuh ada fungsinya masing-masing. Kayak koboi ini kan beda nih. Kadang-kadang ya kan supaya keringetnya nggak kayak ini. Supaya nggak situ. Kalau misalnya Di sini- rock Guns N' Roses si Axl di atas. Di atas. Nah ini dasi bukan, sorbet bukan. Nah, apa fungsinya? Jelasin. Apa, Jelasin, please jelasin ke roommate. Nama saya Diano, saya mau menjelaskan fungsi ini gitu. Please. Nggak, please banget. Dibanting. Gara-gara lu nih anjing. Ini nggak maksudnya kan Ini dia semua. kayak dibully sama orang tua gitu. Gak boleh ngomong orang tua, gak boleh. Ini dewasa. Nah, pakai lagi. Dewasa. Please, pakai lagi. Kita tuh dilihat umur tuh dari jembrong. Bener. Oke, itu seru banget nih, gokil nih. Oke, Oke, benar-benar sumpah. ini kita masuk ke segmen berikutnya. Siap. Segmennya adalah A minor. Lu harus menceritakan tentang kekecewaan lu selama di industri musik. Sendiri-sendiri satu-satu. Ini jelas. Udah jelas. Ini udah. Dia bikin paralel party sekarang. Paralel artis sekarang aja. Sini gak apa-apa udah. Karena awalnya itu kecewa sama dia adalah satu. Nih lihat ya, Boy bisa di close up nggak? Nggak lihat tatonya dulu bentar. Gue mau ngasih tau. Ini sebelum ada tato kepala suku. Ya, ini tuh tadinya cuma satu garis doang nih. Dan itu menurut dia keren banget.
sampai mana? Tuh kan satu garis. Iya satu benar. garis. Iya benar. Gue nanya sama dia. What is the function? Iya, maksudnya iya, fungsinya apa? Iya, fungsinya apa? Gue pengen tahu apakah itu Supaya lurus apa gimana? Iya itu kalau menurut gue kan biasanya nih orang bertato tuh kayak punya alasannya masing-masing. Ya pasti, makanya gue nanya. Iya benar. Nah, Biar gue gak kecewa gitu Ini loh. kayak Gue sih enggak sih. Gue enggak. gue udah berceritain sih. Nggak, kenapa? Enggak, alasannya apa? Alasannya apa? Alasannya apa? Kasih tau dulu kenapa satu garis. Oke, jadi ini nih sudut pandang. Biasanya Sudut pandang. Wah, gue percaya sama lu mau musrik. Kagak. Sudut pandang. serius. Iya, Kenapa gini, garis gini. gini? Maksud gue, Coba. ini kan garis lurus nih. Nih gue pribadi ngeliatnya garis lurus. Cuman kan ketika gue belokin tangan gue segala macem, itu nggak bakal terlihat lurus. Jadi maksud gue kayak lurus atau enggaknya suatu problem atau apapun itu permasalahan sudut pandang sebenarnya. Itu dia. Siap. Lu tuh Itunya benar. Ya. Cuma menganaloginya kan salah. Dia cuman garis doang. Makanya gue tambah ini gue nyesel. Aduh. Iya, gue pikir kayak awalnya tuh kayak tukang tatonya tidur gitu. Gitu. Gue bilang lu ngapain bikin garis Tadinya gue lurus? pikir lu bercanda. Bener. Tadinya cuma lurus Garis doang. Iya. Akhirnya jadi penuh gitu. Oke. Tapi keren sih, lu keren bro. I love you man. Enggak, lu berarti orangnya memang out of the box. Gitu Iya, dia iya. sendiri. Tapi benar pertanyaannya apa yang membuat kecewa Ya, di industri dari musik? satu-satu. Dari lu, Wing. Oke, serius Yang- nih ya. Yang pernah membuat lu kecewa apa sih sebenarnya nih? Kan yang senang-senangnya dari udah. ini dulu deh, bos dulu. Iya, deh, dari produser lu deh. dulu. Dari yang Om, coba. Kalau gue dari industri musik sekarang sebenarnya kalau untuk gue lebih karena gue lebih banyak kerja di dunia audio production untuk komersil gitu. Ada beberapa sih yang kayak sebenarnya nih kita dibayar sebagai musisi audio untuk iklan. Mereka kan sebenarnya yang dibayar sama mereka atau klien ataupun itu PH atau agensi itu kan yang dibayar itu cuma itunya doang, karyanya doang. Tapi sebenarnya hak cipta dari si audio itu, Terus si ada. musik itu kan sebenarnya ya masih punya kita. Betul. Nah, kadang-kadang yang hal itu masih rancu yang bikin nih sebenarnya harus dibawa kemana sih? Walaupun cuma iklan. Walaupun cuma iklan. Lu iklan itu ada nggak bisa masuk ke publisher nggak kalau kayak gitu? Nah, sekarang akhirnya kemarin ngobrol sama teman juga ada orang publisher juga dia bilang harusnya bisa. Harusnya bisa. Nah, cuma kan kadang-kadang yang punya si produk ini kan lo nggak bisa kayak gitu dong. Gue udah beli musik lo. Musiknya dibeli, tapi secara hak cipta kan lo nggak bisa beli. Betul. Gitu. Itu sih Nggak, masih. Ini baru pertama kali karena memang bener sih. Kalau iklan gimana ya? Yap. Itunya ya apa namanya? Hal tentang si hak cipta Hak iklan cipta. gimana ya gitu. Karena itu juga bikin kan. Bikin kompos. Iya bener juga sih belum kepikiran temen. gue juga gak kepikiran. Bener. Oke. Apalagi ini lu. ya. Apa yang bunyi? Ada yang bunyi? Oke. Nah oke. Itu buat inilah. Buat apa namanya? Buat Pembelajaran. pembelajaran. Yep. Terus siapa tahu ada yang nonton di sini yang bagian publisher. Apa yang mau bikin iklan. Sekarang dari Vidi. Diano. Oh, Apa? Enggak terlalu banyak. Wah sedih sih banget soalnya. parah. Wah gila. Gue gak bisa. Sedih parah Diano udah jangan terusin udah. Ya, gue kan gue enggak belum sejauh mas-mas ini kan Oke, ya. Jadi kayak hal-hal kecil sih sebenarnya kayak disuruh nyanyi lagu orang lain misalnya. Nah itu Disuruh nyanyi lagu orang lain berarti cover maksud lo? misalnya. Kalau enggak misalnya ada ide gitu misalnya. Lagu lu kan belum kedenger nih. Coba lu bawa lagu-lagu ini dulu baru Padahal lu udah punya lagu kenalin sendiri. Menurut gue ya aneh banget sih sebenarnya kalau kayak gitu. Maksudnya kan Kenapa gue datang harus lagu orang gitu ya? gue datang as a Morse gitu tiba-tiba disuruh nyanyi yang lain gitu kan. Kecuali Elemen. Terima kasih. Elemen. Kecuali Elemen. Saya nanti ganti nama Morse Element. Morse Elemen. Mau research sih Elemen. Morse Element. Oke, terus ya. Sering terjadi itu ya. Lu kalau mau manggil kita, udah lu terima apa adanya kita gitu ya. Jangan pakai lu suruh bawain yang lain karena Bener. lu nggak. Gue juga akan begitu sih. Gue manggil lu kayak tadi gue ngobrol. Enggak. Gue akan gue bawa yang seneng sama lagu lu.
ngapain lu harus takut terus itu ya maksudnya bawain yang lain kan belum tentu ini loh. Ya itu benar juga sih, banyak yang kita nggak ngeh malah. Cuman kadang orang ngomongnya juga kan nggak ini, orang kayak bukan nggak mikir sih apa ya, kayak mungkin ya cuman kata-kata biasa aja. Cuman kan kita juga ngedengarnya kan bahkan ya nggak banget tuh kayak gitu. Nggak banget. Itu sih. Dan kita juga pasti mungkin akan menolak sih untuk itu. Nggak etis aja misalnya kayak elemen lagi showcase gitu terus tiba-tiba ada di bar gitu ya. Di bar gitu terus ada pengunjung gitu yang dia udah bayar spend mahal gitu, meja, table dan segala macam minuman. Gitu tuh biasanya. Terus tiba-tiba itu bandnya boleh nggak suruh itu dong bawain lagu Padi dong. Pernah gue jawabin gini, fuck abis lo gue gitu. Lu pernah gitu? Iya. Gila kan, nggak smart banget. Apa karena lagi mabok kali ya? Lu pernah ngalamin gitu? Kalau DJ sering. DJ? Kalau sekarang kan DJ udah kayak, udah nggak ada bedanya sama. Dulu nggak bisa, sekarang tuh kayak menurut gue udah kayak banyak yang berkaraoke ria tau gak lo DJ-nya kan. Udah kayak gitu. Iya kan lagi trennya kayak gitu, jadi kayak mau gak mau sometimes kita nyari duit di situ ya. Maksudnya ada orang yang emang yang idealis banget. Kalau gue sebenarnya try to be relevant aja sama setiap zaman. Jadi kadang-kadang ya kalau gue sih ikutin. Cuman kalau sebagai DJ biasanya udah terbiasa dengan orang mabok seperti itu. Cuman gue pernah di Semarang yang tadi si Topan udah bahas. Ada satu band lah ya, gue gak bisa nyebut lah. Nah, itu besar banget dan lagunya gak mungkin orang gak tahu lah. Radio friendly banget. Manggung di satu kasih clue aja Pak. Klub. Manggung di satu klub. Itu kepo sih. Manggung di satu klub terus gitu gue manggung juga abis dia terus gue gitu. Itu ulang tahun klub itu. Terus ada orang gak tahu siapa gitu ya. Dia bilangnya Spender lah apa. Terus dia nyuruh manajernya suruh si band ini bawa misalnya. Anggaplah misalnya siapa misalnya Dewa gitu ya manggung. Terus dia suruh bawain lagu Padi kan lucu ya. Makanya. Kan gila aja gitu gue bilang. Maksudnya lu sinting apa gimana gitu. Terus akhirnya kadang-kadang terus naik gitu ke panggung. Boleh gak gue? Gue bilang wah nih kok gak. Sampai gue bilang ke klubnya lu gak punya sopan santun loh. Itu karya loh. Gue cuma bilang ini orang gak punya etiket dan gak punya manners sebenarnya. Mereka yang gak punya manners yang punya duit. Akhirnya begitu. Dan banyak yang gitu. Banyak banget. Banyak iya makanya. Banyak banget. Sedangkan kita yang punya manners gak punya duit. Itu dia. Jadi gak masuk. Ya udahlah kita mendingan punya duit aja. Iya kan? Iya rada sedih sih. Nah kalau dari lu, Ring, lu pribadi kalau yang gue pribadi sebenarnya gue. Lu kan ini udah musiknya udah gila lo. Udah bukan musik band aja ya. Tapi di DJ juga. Sebenarnya ya kalau sebenarnya menurut gue rada susah mau mengatakan gue kecewa dengan industri musik zaman sekarang tuh rada susah. Zaman sekarang gak? Karena gini, zaman sekarang ketika gue bilang musiknya rada cheesy, ternyata laku. Gitu. Nah kalau sekarang musiknya bagus, laku juga. Jadi kayak sekarang lebih solve the problem dong. Solve the problem semuanya bagus gitu. Dan menurut gue sosmed itu cukup penolong dengan orang-orang yang punya talent yang bagus dan akhirnya mereka bisa mempromosikan dengan cara yang gampang dan akhirnya mereka bisa kedengeran. Yang gue sayangkan, banyak sekali juga justru orang-orang yang menurut gue mengkedepankan gimmick dulu atau enggak sensasi dulu, and then they make something of it, they make music of it, they make kayak jadi aktor lah atau jadi apalah gitu. Kalau nggak gini lah DJ paling gampang, DJ yang paling gampang, bukan band ya sorry, gue ngomongin DJ karena itu dunia gue. Siapa sih sekarang orang nggak bisa jadi DJ dalam waktu hitungan 1 jam. It's so easy. Karena kenapa? Teknologi semuanya mendukung. Tapi gue ngeliat banyak cewek-cewek, artis-artis cewek yang itu pada nge-DJ juga. Berarti gampang? Gampang banget. Menurut gue susah. Gampang. Karena gini, semua teknologi yang disediakan itu semuanya udah serba synchronize. Just one click away aja? Ya klik, BPM sama, terus lu joget-joget aja, that's it. Ya udah, lu bisa dibilang dan lu ada di atas DJ booth. Seksi, cantik, beres. Nggak harus seksi, cantik. Cowok pun atau siapapun gitu, bisa jadi DJ siapapun. Dan akhirnya gue melihat teknologi akhirnya kadang-kadang memudahkan sama orang yang memang benar untuk main musiknya. Kayak gini, karena misalnya alat yang kita pakai, kenapa gue pakai alat yang sama dengan mereka pakai? Karena sebenarnya gue butuh untuk looping yang banyak gitu. Betul. Jadi misalnya gue mau ngambil lagu sampling dari Earth, Wind and Fire, lagu lama, terus Michael Jackson 5 yang mana, itu semua udah gue siapin loopingnya, BPM-nya gue samain. Jadi pas main tuh tiba-tiba kayak gue lagi mainin lagu yang zaman sekarang Rihanna, tiba-tiba tengahnya dengan nada dasar kunci yang sama, gue masukin Earth, Wind and Fire. Bisa, Keren kan? keren. DJ banget gitu. Emang lu DJ kan mix, dulu kan harus ganti-ganti ini dulu. Nah itu kan itu, nah tapi sometimes itu gak digunakan sama mereka. Mereka cuman... Jadi kayak playlist doang di setel sama dia? Playlist, malah kadang-kadang
mereka udah cuma tinggal play doang atau enggak ya menggampangkan itu. Nah itu zaman sekarang. Gue juga bisa dong. Iya, semuanya itu tuh serba dimudahkan sehingga orang cari duit bisa gampang asal lu siapa, lu punya sensasi apa, lu punya problem apa, dan lu berani menaikkan problem pribadi lu ke publik jadi viral. Dan akhirnya orang lihat itu, terus dan gue sebelnya kadang-kadang sponsor sama klub manggil mereka untuk manggung. Iya, Jadi benar ya juga. kita-kita nih. Yang bukan beneran, kita-kita sih. yang beneran. Ya Bener. kita semua yang beneran emang hidupnya Di situ. mencari nafkah dengan bermain yang proper as a musician atau as a artis ataupun talent atau singer atau apa tuh kadang-kadang sebagian waktu pasti akan ketilep. Tapi Sudah nggak lama, banyak, sudah untung nggak lama. Iya, Biasanya udah gitu mereka cepet hilang. Iya. Cuma maksud gue kalau di luar negeri itu kayaknya nggak mungkin terjadi seperti itu. Luar negeri itu benar-benar menurut gue kayak mereka memperhatikan kalau lu emang bagus, lu kualitas jago, skill, Lebih ya udah fair dong ya di sana ya. pasti. Ya. Nah kalau di sini tuh yang musiman gitu ya, sensasional itu cepet banget naik kayak gitu. Kalau gitu mulai sekarang saya menentukan hidup saya ke depan. Iya. Saya mau jadi DJ. Siap. Karena rambut saya gondrong, rambut saya panjang. Tapi kurang maju ini. DJ Long. DJ Long. Nah, kalau DJ tuh lebih gampang masalahnya. Karena maksudnya semuanya udah computerized. Kalau band tuh masih bisa kelihatan lah. Ya ini bisa nih udah makan garam atau enggak gitu. Kalau DJ tuh rata-rata kayak gitu. Gue berapa kali ketemu sama orang kayak gitu, gue langsung straight to the point nanya. Lu ngomong langsung. Nanya gue. Oh, Karena gue pernah satu radio kayak gini nih, kayak lagi talk show. Bukan talk show sih, diundang ke satu radio untuk promo acara malamnya sama si DJ inilah. Lu gitu. nanya langsung. Dia langsung ngomong gini, enak gue mah Cantik, jadi ceweknya cantik? Nggak suka sih gue. Tapi cantik lah ya. Enggak sih. Ya bukan Ya, biasalah. bukan selera gue sih. not your type, Maksudnya ya yang tipe-tipe gitu bukan selera gue. Oke. Ya maksud gue, terus dia bilang kayak, gue sih demen banget jadi DJ karena 2 jam bayaran gue udah segini gitu. Daripada syuting sinetron, ya misalnya gitu. Apa namanya, bayarannya seharian gini, gue 2 jam aja udah ini. Berarti kan lu sebenarnya datang tuh mencari Cari duit. gitu kan. Ya kayak gue juga nyari duit sih, cuma maksud gue kayak ketika kita nanya history ataupun kayak something yang gak ada duit DJ yang sebelumnya, lu gak tahu gitu. Iya. Lu langsung nanya apa? Gue nanya sama dia kayak, lu dari DJ dari kapan? Gue nanya baik-baik gitu. Ya ini udah bersebulan kemarin gue latihan gini. Oh gitu sama siapa ya? Lu latihannya sama siapa? Dia ngasih tahu. Kebetulan tuh teman gue. Akhirnya gue telepon teman gue. Jo, lu ngasih orang beberapa kali, gue kayaknya keluaran dari lu kenapa kayak gini sih? Oh lu gitu. No. Karena gue ngerasa lu dulu sama gue tuh di satu scene yang sama. Bener. Ya bro gue nyari duit men kayak gini atau apalah alasannya. Gue bilang semua juga nyari duit. Cuman gue rasa tanggung jawab moral lu terhadap scene industri DJ itu jadi memperburuk pandangan orang gitu loh. Iya. Kecuali berarti gue bilang. lu orang yang idealis juga ya. Iya untuk harus itu. lah. Maksudnya lu berani vokal juga untuk itu ya. Gue bilang mau itu pemain sinetron, pemain bola, atau pemain bulu tangkis atau siapa mau jadi DJ. Is okay asal memang lu capable. Iya. Lu capable aja gitu. Ya contoh misalnya kayak sekarang gue punya band gitu ya gitu. Pasti orang akan ngeliat kan kalau Lu misalnya. bukan cuman kalau misalnya gue jelek itu pasti akan orang ngomong. Mau ngapain sih Winky anjir gitu. Gitu. Benar. Nah lu bayangin ya, nih gue baru 2 minggu yang lalu. Gue didatengin sama satu produser besar. Dia bilang gini, Wing gue ada program untuk 2020. Gue mau bikin lu ketemu sama si ini. Gue bikinin grup. Terus udah gitu lu jalan berapa tour, berapa kota. Lagunya juga udah siap lah kayak gitu. Itu kalau gue jalanin, itu money machine buat gue. Bisa ke New York lagi. Oh pasti. Lari lagi. Iya. Oke. Itu gue digabungin sama ada YouTuber, ada siapa. Jadi produk placementnya benar-benar jualan banget. Berarti gitu. udah ada daminya dia. Udah ada daminya. Oke. Dan gue ngerasa itu bisa works gitu. Yeah. Cuman gue bilang, gue gak di situ men. Kenapa? Menurut gue bukan itu yang gue mau. Gue mau ketika pas gue ngelakuin itu gue happy. Ya misalnya gue jujur aja. Ketika gue sama Mors, ini musisi kan? ini. Kayak gue datang ke sini ke 58 konser diundang sama lu segala macam. Gue happy karena ya berapa kali tadi gue bilang maksudnya gue dengan kayak gini aja sound systemnya enak segala macam. Gue bisa mainin lagu sendiri gue happy. Ketimbang tiba-tiba gue harus main di suatu anggaplah misalnya suatu TV stasiun gede tapi semuanya udah serba diatur dan gue kayak cuman gimmick aja gitu. Itu sebenarnya di grup ini ada kayak 3 generasi gitu yang ini. Gue bilang kayak bukan buat gue kayak sih gitu. Tapi siapa lagi kalau bukan lu orangnya kayak gini. Ya banyak gue bilang. Tapi gue yakin kalau lu nawarin orang yang sepemikiran sama gue juga gak akan mau. Ya betul. Iya. Thank you.
Tuh gitu coy. Lo mah nggak ditawarin produser, dia nawarin diri. Pas gua nggak mau dia masuk. Jadi masuk ya. Gua aja katanya. Memang harus ada yang dioper ya. Oke, thank you banget. Tapi lu pasukannya semua dapat sih. Semua dapat banget mudah-mudahan di sini. Karena gue mikir gini, kalau orang cuma cerita-cerita doang, gue pengen juga sekalian deh ngomongin nggak enak aja. Yang nggak enak apa sih, biar orang tahu gitu. Tentang siapa dia? Bukan. Siapapun gitu ya, untuk supaya tahu gitu bahwa kita tuh punya keluhan gitu. Oh ya banyak lah keluhan, banyak. Oke, thank you. Nah, sekarang Oke. kita masuk ke segmen Game lagi berikutnya. dong. Iya, game. Asik. Kita game. Kita Seneng tuh kayak anak kecil game lagi. kita game. Ya. Oke, kita masuk ke segmen band song. Pilih yang lu bikin sendiri, atau pilih yang baca doang tinggal nyanyiin, atau yang diminorin, yang mayor jadi diminorin, yang minor jadi dimayorin. Yang kedua Yang tuh kedua enak aja. tuh. Yang kedua ya. Kami dari Morse kita akan membawakan sebuah lagu yang lumayan spektakuler dengan judul Cara Mengulek Sambil. Oke. Bismillah. Oke, lagi. Ngulek yang benar dilakukan dengan menggerak, menggerus atau menggilas, ditumbuk sekali atau 2 kali hingga memar, ditekan sambil mendorong. Oke. Iya. Enggak, ini kenapa lu ambil endingnya di sini ditekan sambil mendorong? Nah itu, ini kan dapat banget rasanya. Iya. Iya kayaknya. Dorong, untung gak ada gininya Pak. Iya. Ini bukan cara nguruk sambel kayak. Bukan ya. Enak nih. Kayaknya lebih dapat lo, dapat ininya lo, feel-nya dapat. Iya. Ngacung. Oke, thank you. Oke, siap. Jadi Gini loh, Kang Ferdi mau ngasih tahu dulu. Ini sebelumnya waktu pas kita take warna-warna, jujur manajer, ini berapa kali take susah kan untuk dapetin ref-nya? Susah. Begitu dikasih lirik yang ini. langsung bener. Iya, langsung bener kayak lu. Emang kayaknya lirik yang salah dari kemarin. Emang harus lebih sambel kayaknya. Itu warna-warna aja udah. Apa? Serius. Ya warna-warna aja. Tapi di sini poinnya adalah lagu bagus, tetap aja lagu bagus. Diapain aja. Tepuk tangan. Oke. Ya. Sama ada satu poin lagi. Apa tuh? Lagu bagus belum tentu enak didengar kalau ruangannya gak seperti 58 konser. Aja. Semua saling mendukung. Iya dong, harus. Nah, tapi gak tahu kalau ini. Nah nanti doain, mudah-mudahan ada bulan Juli akan ada 58 konser hold. Oh siap. Dan kalau yang mau nonton nanti Juli nonton Morse Oke. di sana keren. Oh benar roommate ya, tungguin kami ya. Siap. Oke, silahkan kalau mau ada yang disampaikan kepada semuanya. Lu nama fans lu apa sih? Oh, nggak ada sih, belum ada. Belum ada fans. Dianos. Dianos. Apa misalnya? Dianos kayak keren ya, Dianos ya. Kagak lah, jelek. Teman-teman. Iya. Iya, sahabat Morse. Panggilan dekat saya juga. Panggilan dekatnya apa panggilan dekatnya? Morse. Bukan. Ya Panggilan jauh baru, woi. lu sebagai iya kalau jauh. Lu harus mikir lu, kira-kira teman-teman kita mau dipanggil apa? Mereka kan manggil apa? Roommate. Roommate. Lu harus Elemen mikir. apa waktu itu? Parlemen. Parlemen. Nah ini harus dibikin nih. Elemen parlemen, keren banget ya. Parlemen. Coba. Nggak, kita kasih waktu, kalau tadi kan 1 menit. Nah ini 15 detik. Kecepatan lu untuk membuat nama fans dari Morse. Dari Morse. Oke. 3, 2, 1. Aduin dong. Bego. Peneliti masih boleh deh. Peneliti kan ini kan Morse research gitu. Peneliti anjing. Tapi bener loh. Kalau berdiri coba. Mas, yo Ciamis. Gila. Gimana semuanya peneliti? Peneliti gila sih. Gila sih. Gila loh. Para peneliti. Komering.
more research itu kan. Oh, Siapa dulu enggak. Bisa Iya, jadi iya, bagus. emang- loh. emang Bisa seru. jadi bagus roommate. Iya, Coba ceritanya kita lagi di kota apa nih? Apa nih? Ciamis. Ciamis. Coba. Coba lo. Mari kita sambut Mors. Oke. Lo berdiri. Berdiri dulu. Peneliti Ciamis. Dia sedih. Langsung dikasih duit, Pak. Iba. Peneliti ya Kamay. Peneliti. Oke. Gila gak kepikiran. Peneliti boleh loh. Peneliti. Oke. Para peneliti jangan lupa untuk saksikan kami para peneliti. Karena mau research itu ya. Tapi beneran deh, abis sekarang gak pernah. Dari dulu gue ngeband pun ya, dulu sempat ngeband juga. Kayak, Emang maksud lu Nora kalau band punya nama untuk fansnya? bukan, kayak Lu secara nggak langsung bingung ngatain Kang Ferry Nora. Parlemen keren, sumpah parlemen. Gue parlemen. Oh, lu parlemen. Iya, lu jangan mentang-mentang lagi di 58 kelas ya belum bilang parlemen, besok di studio mana lu bilang apa? Iya, tapi beneran susah kan? Iya sih. Tapi emang parlemen keren ya. Parlemen Kayaknya kece, institusi gitu ya. Tinggi gitu ya. Cakep gitu. Iya, tapi parlemen kalau nggak ada orang-orang pintar peneliti juga nggak aja. Sombong. Baru bener sedikit sombong. Iya. Iya sih, yang lain sih. Oke. Jangan peneliti. Siap. Nah mungkin mau lu sampaikan apa? Sosmed apa lu segala Nah, macam. silakan. Nengoknya Para peneliti. Nah ini itu tuh. jangan. Apa? Halo semuanya roommate, jangan lupa dengerin Mors. Yang pastinya cek IG-nya Mors, itu Mors Music, MORSH.music. Dan juga dengerin di YouTube ada? Mas. Itu pada. Ada sih. Setiap lu nengok dia langsung gitu. Ada. Saldo ada nggak saldo? Nah ya tata. Langsung Sunda. Ribu. Ribu. Anjing. Ese. Pokoknya dengerin Mors, itu ada di semua portal musik. Dengerin album baru kita, Major Minor, dan juga dengerin single terbaru kita, Satu Alasan Bahagia. Yeay, mantap. Thank you banget dari Mors. Sama-sama. Kita ketemu lagi nanti berarti di panggung yang gedenya. Amin, 58 amin. Concert Amin, Hall. ditunggu banget. Sukses terus buat Mors. Thank you Winky. Siap, terima kasih. Topan, Diano. Siap. Oke, roommate. Sampai segini aja. Kita ngomonginnya, jangan panjang-panjang. Udah panjang anjing. Sejam anjing. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Notifikasinya dinyalakan. Dan juga di follow. Tolong di follow juga. Instagramnya 58_concert room. Dan sampai ketemu next episode. Bye!